Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis ma. Ini tentu sangat banyak dan sangat penting untuk kita pelajari. Baik, kita langsung yang pertama namanya ma mausulah. Apa itu ma mausulah? Nah, ini contohnya sudah saya tampilkan di sini. Tapi sebelumnya saya akan berikan penjelasan secara ringkas tentang isim mausul. Gampangnya isim mausul itu membutuhkan dua hal, yaitu silah, penyambung, dan juga aid, ada domir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, ini terbagi dua, ada yang nasun, ada yang mushtarak. Jadi isim mausul itu ada yang nas, ada yang mushtarak. Nas itu khusus peruntukannya, tidak bisa digunakan untuk yang lain. Contoh, allazi ini untuk siapa? Ini untuk mufrad muzakkar. Ya. Kemudian allazani ini untuk musanna muzakkar. Allazina dan allazuna ini untuk jamak muzakkar. Nah, ini khusus untuk itu. Berikutnya allati ini untuk mufrad muannas. Allatani ini untuk musanna muannas. Allati dan allai ini untuk jamak muannas. Nah, itulah yang disebut dengan nas, peruntukannya hanya untuk itu. Tidak bisa allati digunakan untuk muzakkar dan sebaliknya. Adapun mushtarak, ya mushtarak dia bisa, ya. Man ini bisa digunakan untuk allazi, berarti mufrad muzakkar, bisa juga untuk allati, berarti dia bisa digunakan untuk mufrad muannas. Ma, ayun, al, zu, dan za. Nah, semuanya bisa, ya. Nah, saya tidak membahas satu-satunya, saya fokus kepada ma. Ma inilah yang disebut dengan ma mausulah. Contoh, si Ahmad berkata kepada Ali. Katanya, ishtaraitu kitaban jamilan, kata si Ahmad. Aku telah membeli sebuah buku yang bagus. Kitaban ini mufrad, ya kan, sebuah buku. Dan dia muzakkar, ya mufrad muzakkar. Lalu si Ali berkata, yu'jibuni mashtaroitahu, membuatku kagum apa yang telah engkau belinya. Nah, ini mak namanya mak mausulah. Dia punya silah yaitu ishtaroitahu, terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, sekarang domir yang kembali ke mak itu apa? Nah, domir yang kembali ke mak adalah hu dari maf'ulnya. Mengagumkanku apa yang telah engkau belinya, kembali ke apa ini? Apa ini? Nah, maka karena yang kembali ke ma adalah hu, maka ma di sini artinya allazi. Paham ya? Allazi. Karena ini muzakkar dan juga mufrad. Karena hu ini kembali ke kitab kan, sedang ngomongin kitab. Berarti kalimat yu'jibuni mashtaroitahu ay allazi ishtaroitahu. Berikutnya contoh kedua, Ahmad berkata, ishtaraitu sayyaratan. Aku telah membeli sebuah mobil. Kemudian si Ali berkata, yu'jibuni mashtaroitaha, mengagumkanku apa yang telah engkau belinya. Apa yang telah engkau belinya. Nah, yang kembali ke ma yaitu ha di sini. Sehingga ha bermakna allati. Nah, ma dia di sini bermakna allati, ini mufrad muannas. Kalau ma di sini maknanya allazi. Nah, inilah yang disebut dengan mushtarak. Bisa digunakan untuk allati, bisa juga digunakan untuk allazi. Nah, ini contoh di dalam Al-Quran. Ini sudah tadi ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegahmu, hai iblis, antas juda untuk bersujud lima kepada apa saja yang telah aku ciptakan biadaya dengan kedua tanganku, kata Allah. Di sini ada mak mausul namanya, mak mausulah. Silah mausulnya apa? Khalaqtu, fi'il fa'il, dan maf'ul di sini yang mahdzuf, khalaqtuhu. Nah, lalu domir yang kembali ke ma itu apa? Nah, yang kembali ke ma adalah maf'ulnya, yaitu domir dari maf'ul yang mahdzuf. Takdirnya apa? Ma mana'aka antas juda lima khalaqtuhu biyadayya. Hu itu adalah Adam alaihissalam, kembali ke Adam ya. Sehingga domir yang kembali ke ma adalah maf'ul ya, berupa domir hu. Karena itu ma di sini bermakna allazi. Karena hu itu kan muzakkar, mufrad muzakkar, kembali kepada Adam. Ini namanya ma mausulah. Berikutnya mak masdariyah. Gampangnya, mak masdariyah itu adalah mak ketemu dengan fi'il
ya, ketemu dengan fi'il, maka dia bisa ditakwil, bisa ditafsir menjadi kalimat isim. Sekali lagi ya, kalau ada ma ketemu dengan fi'il dan maknya di sini mak masdariyah, maka gabungan kedua kata tersebut itu bisa ditakwil menjadi kalimat isim. Contoh, waddu ma'anitum. Artinya apa? Waddu anatakum. Mereka mengharapkan. Mengharapkan apa? Anatan. Ya. Nah, ini maf'ul bih. Ya, dia dimudhafkan kepada kum mudhaf ilaih. Mereka mengharapkan kehancuran kalian. Karena anittum kalau jadi masdar itu anatan, ya anatakum dimudhafkan kepada kum. Nah, inilah yang disebut dengan ma masdariyah. Berikutnya, ma syartiyah. Ma syartiyah itu gampangnya ma yang memiliki fi'il syarat dan juga memiliki jawab syarat. Contoh, ma taqra tastafid minhu. Apapun yang kau baca, ya, tastafid minhu, kau akan mendapatkan faedah darinya. Nah, ini namanya ma syartiyah. Taqra ini fi'il syarat majzum tentunya, dan tastafid ini jawab syarat. Sehingga apa yang membedakan antara ma syartiyah, nah ini, dengan ma mausulah? Nah, jawabannya kalau ma syartiyah dia memiliki fi'il syarat dan juga jawab syarat. Kalau tidak memiliki jawab syarat, nah ini bukan ma syartiyah. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا تَفْعَلُوا min khairin ya'lamhullah. Apa saja yang engkau kerjakan berupa kebaikan, jawabnya apa? Ya'lamhullah, maka Allah mengetahui. Ini namanya fi'il syarat. Dan ya'lamhu itu namanya jawab syarat. Nah, ini namanya ma syartiyah. Berikutnya, ma istifhamiyah digunakan untuk bertanya, masmuk, siapa namamu? Nah, ini gampang ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, masmuk, berarti maknya pastilah ma istifhamiyah. Ma hadza, apa ini? Pastilah ma tersebut adalah ma istifhamiyah. Cuma ada mulahadzah, perhatian sebentar terkait ma istifhamiyah ini. Lihat di sini. In subiqat biharfi jarrin. Kalau ma istifhamiyah itu didahului oleh huruf jar, hudzifa alifuha, maka alifnya disembunyikan. Ingat nih, ma ini kan terdiri dari dua huruf kan? Huruf mim dan huruf alif. Nah, kalau ada huruf jar sebelumnya, maka alif ini disembunyikan, tidak ditulis. Contoh, amma. Nah, ini ma apa? Ma istifhamiyah. Nah, ada huruf jar sebelumnya, an di sini. An, cuma tidak ditulis nunnya karena dimasukkan ke huruf mim. Jadi amma. Lima, ini juga ma diawali huruf jar yaitu lam. Jadi lima, mimma, bima, fima. Dalam Al-Quran, amma yatasaalun. Jadi sebetulnya dia an ma, ya, an ma, begitu. Nah, cuma karena dia diawali huruf jar, dia tidak ditulis alifnya, jadi amma. Contoh lain, ya ayyuhalladzina amanu lima. Ah, lima dia. Lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, lima. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Jadi ini juga namanya ma istifhamiyah. Ya. Ma istifhamiyah di awal huruf jar sehingga tidak ditulis alifnya. Bima, ini juga sama ya. Bima yarji'ul mursalun. Nah itu istifhamiyah. Berikutnya, ma kafah. Nah, ini juga sering nih muncul nih. Ma kafah ini apa? Ma kafah ini takuffu inna wa akhwatiha 'anil amal. Nah, ma kafah itu adalah ma yang menghentikan inna dari amalnya. Apa amal inna? Amal inna adalah tansibul isma, dia menasubkan isim, wa tarfa'ul khabara dan juga merofakan khobar. Nah, ketika ada ma, akhirnya amal itu terputus, terhenti. Contoh, innama zaidun alimun. Asalnya, kalau tidak ada ma bunyinya, maka inna zaidan alimun. Lalu masuk di situ ma, akhirnya si inna ini tidak beramal. Karena tidak beramal, maka zaid kembali ke semula, yaitu mubtada alimun khobar. Sehingga marfu dua-duanya. Innama zaidun alimun. Nah, inilah namanya ma kafah. Takuffu inna wa akhwatiha anil amal. Nah, karena ma ini disebut kafah, maka yang dihentikannya itu inna disebut makfufah. Maka innama itu kafah wa makfufah. Dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah,
Al-mu'minuna dia kembali sebagaimana semula itu mubtada, ikhwatun sebagai khobar, kemudian innama ya, kafah wa makfufah. Karena ma di sini ma kafah, maka inna disebut makfufah. Berikutnya ma zaidah. Ma za itu ma tambahan saja, faedahnya untuk memberikan taukid, untuk memberikan penegasan. Karena dalam bahasa Arab itu kalau ada penambahan huruf dia memiliki tambahan makna. Tapi secara i'rab dia tidak mempengaruhi. Contoh, fabima rahmatin, ay fabi rahmatin. Rahmatin majrur oleh bi. Nyama di sini dia tidak memiliki amal. Nah, karena di sini maknya sebagai ma zaidah. Jadi fabima rahmatin sebetulnya fabi rahmatin minallahi lintalahum. Nah, inilah yang disebut dengan ma zaidah. Tapi tentu ada fungsi yaitu penegasan. Berikutnya, ibhamiyah. Apa itu ibhamiyah? Ibhamiyah itu ma taqa sifatan linakiratin qablaha. Dia itu digunakan untuk menyifati sebagai sifat untuk kalimat yang nakiroh. Ya, kalimat nakiroh litazidha ibhaman. Nah, untuk menambahnya semakin mubham. Mubham itu ya nakiroh itu kan mubham ya. Contoh nih. Ja'ani Zaidun li amri ma. Zaid datang kepadaku untuk suatu urusan tertentu. Nah, amrin ya. Ini nakiroh. Ya kan? Dia nakiroh, kemudian diberikan sifat ma ya. Nah, ini namanya apa? Ma ibhamiyah. Ya, ibhamiyah dia untuk memberikan sifat yang nakiroh. Ya. Sehingga semakin menambah kemubhaman. Datang si Zaid kepadaku untuk suatu urusan yang tertentu. Begitu kalau bahasa Indonesia mungkin. Kemudian di i'rab apa? Ini fi mahali jarin karena sifat itu kan mengikuti yang disifati. Ini fi mahali jarin sifat karena dia mengikuti amrin. Amrin ini majrur. Jadi sifat itu mengikuti mausufnya. Kalau mausufnya majrur maka juga majrur. Ini yang disebut dengan ibhamiyah. Li amri ma. Berikutnya nafiyah. Kalau makna nafiyah itu untuk menafikan sesuatu. Contoh wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Ya, tidaklah Muhammad melainkan ya, seorang rasul qad khalat min qabli rusul, sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul. Ini disebut dengan makna nafiyah, meniadakan. Kemudian ta'ajubiyah. Ta'ajubiyah itu untuk menunjukkan kagum. Contohnya ma ajmalas sama ya. Betapa indahnya langit. Ya, ini bukan pertanyaan. Nih harokatnya lihat nih. Ma ajmalas sama. Ini salah harokat ini salah nanti artinya. Penjelasan nih. Ta'ajubiyah ini terdiri dari ma, kemudian af'ala. Af'ala ini fi'il madhi. Ya, fi'lun madhin. Kemudian ada maf'ulun bih as-sama. Ya, jadi ajmala ini fi'il madi, as-sama maf'ul bih. Kalau di i'rab ma ini sebagai mubtada. Nah, ini ma ta'jubiyah ini posisinya sebagai mubtada. Kemudian ajmala ini fi'il, ya fi'lun madin wa fa'ilu. Dia fi'il dan fa'il. Fa'ilnya siapa? Tentu saja dhamir mustatir yang kembali ke ma. Nah, kemudian as-sama sebagai maf'ulun bih. Nah, kemudian jumlah fi'liyah itu ajmala sama ini kan jumlah fi'liyah. Ini fi mahali raf'in mubtada. Jadi ma khobar fi mahali raf'in khobar afwan. Sehingga ma itu sebagai mubtada posisinya ajmala sama jumlah fi'liyah ini sebagai khobar ya. Khobar begitu. Ma ajmala sama. Berikutnya yang terakhir musyabbahah bilaisa. Ya musyabbahah bilaisa. Contohnya ma hadza basyara. Nah, ma di sini artinya adalah laisa. Laisa itu amalnya amal kana. Dia tarfaul isma wa tansibul khobar. Sehingga hadza ini isim laisa. Ya isim atau isim laisa kan basyara ini khobar ma atau khobar laisa. Sehingga ma hadza basyara artinya laisa hadza basyara. Bukan ini bukan manusia. Betul. Laisa hadza basyara. Ma hadza basyara. Ini diucapkan untuk siapa? Untuk Nabi Yusuf ya. Ma hadza basyara. Cuma ada ketentuan ini terkait ma ini. Dia menyerupai laisa, ini ada ketentuan. Nah, ini ketentuannya. Saya ringkas saja. Amma ma, adapun ma, fata'amalu amala laisa. Dia memiliki amal sebagaimana laisa, indal hijazin di kalangan ulama Hijaz, bisyartin dengan syarat ya. Allah taqtarina bi an ya, bi an
wa in atau an ini, pokoknya in atau an. Dia tidak boleh disertai dengan in atau an. Biin, afwan in ya. Alla yaktarina biin. Kemudian wa alla yaktarina ya khabaruha bi illa. Khabarnya tidak boleh menggunakan illa seperti ini nih. Wa ma Muhammadun illa. Ini kan Rasul yang khabarnya. Muhammadun illa. Ini kemudian menggunakan illa, maka ini tidak bisa ma di sini dipahami sebagai ma musyabbah bilaisa. Ma bermakna laisa tidak bisa. Makanya saya masukkan di sini ke nafiyah. Kemudian wa alla yataqaddam khabaruha 'ala ismiha, dan tidak boleh ya khabarnya itu mendahului isimnya. Wala ma'mul khabariha 'ala ismiha. Dan tidak boleh ma'mul khabar itu atas isimnya kecuali idza kana al-ma'mul dzarfan aw jarran wa majruran, kecuali kalau ma'mul itu dzaraf, jar atau majrur. Fal mustawfiyatu lisyurut. Nah, kalau memenuhi semua syarat-syarat itu, contohnya ma zaidun zahiban. Contoh yang memenuhi syarat ya. Ma zaidun zahiban. Artinya laisa zaidun zahiban. Nah, begitu. Atau dalam Al-Qur'an, ma hadza basyara ma hunna ummahatihim. Ya. Fa inik taronat, kalau si ma tersebut disertai atau menyertai bersama ma itu in, kalimat in, batala amaluha, maka amalnya menjadi batal. Contoh, ma in zaidun qaibun, maka ma di sini bukanlah ma laisa, karena dia batal amalnya disebabkan ada in. Wa kadzalika in tarona khabaruha bi illa. Begitu juga kalau khabarnya disertai dengan illa. Contohnya wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, maka yang seperti ini maknya bukan ma laisa. Wa kadzalika in taqaddama khabaruha 'ala ismiha. Begitu juga kalau khabarnya muqaddam. Seperti ma qaimun zaidun. Nah, ini juga maknya bukanlah ma laisa. Itu ketentuannya ya. Mungkin itu teman-teman, silakan kalau ada yang belum paham ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe agar teman-teman selalu update dengan video-video yang kami posting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.